bahwa ini kita akan melihat lansia di era transformasi sosial. Apakah hasil penelitian ini jelas bahwa inilah terkonstruksi bahwa inilah cara bertahan hidup lansia apabila kita melihat dari paradigma konstruktivisme. Baiklah, tim penguji, undangan, dan bil khusus pada Promo Pendus. Berikutnya adalah sesi pertanyaan, sanggahan, dan klarifikasi. Dan yang akan melakukan adalah tim penguji. Jadi mohon Promo Pendus bersiap, karena sebentar lagi tim penguji melakukan pertanyaan, sanggahan, ataupun klarifikasi. Kalau penguji internal dan pembimbing tadi beri alokasi waktu 5 menit, maka penguji eksternal tentu boleh memanfaatkan lebih dari 5 menit. Tapi boleh juga jika tidak mau dimanfaatkan, boleh juga ya. Pokoknya ada peluang untuk memanfaatkan lebih dari 5 menit. Saya undang dengan hormat Ibu Dr. Andah Nurminonci, Magister Sains. Silakan. Terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, yang saya hormati promotor, kopromotor, penguji internal, Bapak penguji internal dan Ibu penguji internal, dan kepada calon doktor, mungkin pagi ini sudah siap untuk memberikan jawaban-jawaban yang tepat daripada tim penguji. Oleh sebab itu, saya mulai dari pertama, kalau saya lihat dari judul Kusmadi Rasid ini, begini Pak Jus ya, bahwa ini kita akan melihat lansia di era transformasi sosial. Ya, mungkin saya dikasih kesempatan untuk 2-3 pertanyaan. Terima kasih. Mungkin pertanyaan pertama saya, apakah saya bisa melihat setelah mengambil suatu kesimpulan dari hasil riset atau penelitian disertasi Pak Jusmadi, dan saya masuk ke dalam rumusan masalah, ada 3 yang kita harus dapatkan dari hasil pembahasan, yaitu bagaimana perspektif keluarga, bagaimana tindakan sosial, dan bagaimana strategi adaptasi lansia. Pertanyaan saya bahwa apabila ketiga rumusan masalah itu ada terjawab di pembahasan atau hasil dari penelitian, maka yang pertama pertanyaan saya, apakah keterkaitan dari masalah 3 itu tersebut terhadap temuan atau state of the art yang dapat Anda jelaskan, apakah temuan itu dapat berkontribusi dalam masyarakat? Itu pertama. Ya. Mungkin yang kedua, bagaimana kita melihat strategi bertahan hidup lansia? Apakah
hasil penelitian ini jelas bahwa inilah terkonstruksi bahwa inilah cara bertahan hidup lansia apabila kita melihat dari paradigma konstruktivisme karena Anda melihat dari metodologi pada paradigma tersebut. Kita melihat mana faktanya sehingga lansia itu dapat bertahan hidup. Ya. Yang terakhir mungkin kembali lagi kepada mulai kita belajar dulu bahwa ada filsafat di dalam setiap ilmu yang kita pelajari. Apalagi ini kita dapatkan temuan sehingga barangkali perlu Pak calon mengatakan bahwa temuan saya ini ontologinya adalah ini, ya dikaitkan dengan hasilnya. Epistemologinya adalah yang ini, dan terakhir aksiologinya. Mungkin cukup 3 Pak. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan atau pertanyaan yang diberikan. Yang pertama, apakah temuan tersebut itu berkontribusi, sejauh mana kontribusi temuan tersebut? Baik, tentu bahwa temuan yang atau hasil atau kesimpulan temuan yang saya sudah paparkan itu adalah nilai-nilai. Jadi nilai-nilai yang dibentuk oleh lansia, yang terbentuk, yang terkonstruksi, yang dijalankan oleh lansia. Lalu bagaimana kontribusinya? Ya, menurut saya, jadi nilai-nilai itu bisa digunakan atau bisa menjadi preferensi bagi keilmuan atau pengetahuan bagi orang lain atau keilmuan lain dengan menjalani kehidupan seperti yang dipraktekkan oleh lansia, seperti yang dilakukan oleh lansia, menjalani kehidupan dengan mempraktikkan bagaimana nilai kultur yang dilakukan, bagaimana dari sisi nilai kebendaan, kemudian nilai biologis yang dipraktikkan, nilai kerohanian. Itulah yang membuat menurut saya yang sebagai jalan sampai ke usia tuanya. Seperti itu, Bu. Jadi nilai-nilai itu saya meyakini menjadi hal yang penting atau bisa dijalankan oleh orang lain kalau atau bisa dipraktikkan oleh mungkin masyarakat yang lain. Ya, seperti itu. Itu yang pertama, Bu. Kemudian yang kedua terkait dengan strategi hidup. Jadi bagaimana konstruksi strategi bertahan hidup dari lansia. Jadi faktanya, jadi ada beberapa dari nilai-nilai tersebut bisa saya sebutkan misalnya saja dalam perspektif keluarga dan masyarakat terkait dengan keberadaan lansia itu secara keseluruhan menurut saya adalah positif. Jadi sangat memberikan kesempatan bagi lansia untuk tetap beraktivitas, ya. Kemudian memberikan keluasan bagi bagi orang tua atau lansia untuk tetap melakukan hal-hal yang dianggap dapat dilakukan oleh orang tua tersebut. Jadi, sebatas kemampuannya, tetapi bukan mereka di sana, masyarakat atau keluarga itu tidak misalnya melarang orang tuanya untuk jangan melakukan hal-hal tersebut. Jadi misalnya saja nilai kepribadian lansia dikatakan oleh keluarga dan masyarakat bahwa mereka itu memang orangnya orang sabar dari sisi kepribadiannya. Ya, kemudian
namun ketika misalnya di usia tua yang dulunya sebagai tulang punggung, kemudian melangkah menjadi orang yang lanjut, dianggap seperti itu, dianggap oleh negara tidak berdaya, dan itu tetap saja mereka melakukan aktivitas misalnya saja membantu keluarga, misalnya di dapur atau di halaman membersihkan atau merapikan sekitar rumahnya. Itu dari beberapa contoh. Fakta yang lain misalnya mereka dianggap sebagai oleh keluarga, ya, oleh keluarga dan masyarakat. Mereka dianggap fokus menjalankan atau menjalankan ibadah atau menjalankan keyakinannya. Jadi misalnya ke tempat-tempat ibadah, mengikuti acara-acara keagamaan dan seterusnya. Kemudian kegiatan-kegiatan sosial yang tidak ditahan untuk tidak melakukannya. Jadi itu beberapa fakta-fakta yang menunjukkan nilai yang dilakukan oleh atau dipraktikkan oleh lansia. Dan yang terakhir terkait dengan filsafat, bagaimana pandangan secara filsafat temuan penelitian ini. Yang pertama terkait dengan aksiologi, maksud kami terkait dengan ontologinya. Jadi nilai sosial yang yang terbentuk, yang dipraktikkan oleh lansia itu sebagai sesuatu yang terkait dengan perbuatan, tindakan, dan praktik-praktik kehidupan yang dianggap baik dan benar. Jadi nilai itu yang menurut kami sebagai ontologinya. Jadi apa itu nilai, apa yang dipraktikkan, apa yang baik yang dipraktikkan oleh seseorang itu kemudian diterima oleh masyarakat. Kemudian jadi kelahiran nilai yang diproduksi melalui proses transformasi itu tentu bukan dibawa sejak lahir. Jadi suatu nilai akan diperoleh bagi setiap individu, maksud saya individu atau kelompok setelah berada di dunia memasuki kehidupan nyata. Ya, seperti itu. Kemudian dari sisi epistemologi, bagaimana prosesnya? Jadi bagaimana proses nilai itu terjadi? Menurut saya, jadi epistemologi menjadi lansia itu adalah melalui suatu proses perjalanan hidup. Jadi proses perjalanan hidup, tumbuh berkembang, melewati masa-masa tertentu, masa-masa sulit, baik menghadapi persoalan-persoalan ekonomi, persoalan-persoalan sosial, gangguan fisik dan semisalnya, itu mereka menjalaninya, mengalaminya. Jadi konstruksi lansia dengan keberhasilannya melewati peristiwa demi peristiwa tersebut, kesulitan demi kesulitan itu tentu tidak secara otomatis atau dengan mudah begitu saja, namun diperlukan kecukupan suatu energi, upaya yang kuat dan yang bermuara kepada cara-cara hidup yang strategis. Selanjutnya secara aksiologi, di mana nilai yang tercernakan itu sebagai dasar bagi dasar strategi adaptasi lansia. Hal yang melazimi bagi manusia adalah apabila yang baik, bagus, dan benar itu bersatu, saling berhubungan ataupun saling terkait sehingga menghasilkan budaya yang lengkap dengan pemahaman terhadap apa yang dilakukan untuk menerapkan atau memerankan fungsinya di masyarakat. Jadi seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ada lagi sedikit, maaf. Ini membuat saya menjadi bertanya. Saya bertanya dulu, ada berapa informan yang Bapak wawancarai di lapangan? Ya. Kalau informan kunci yang lansianya 9 orang, Bu. 9 kan ini kasus ya. Ya. Pertanyaan saya, apakah Bapak yakin dengan 9 informan ini dapat menghasilkan suatu disertasi yang menemukan suatu hal yang baru?
Itu hanya pertanyaan saya, bahwa apakah Bapak yakin Ya. bahwa dengan 9 informan ini dapat menghasilkan suatu disertasi yang cantik dan itu bisa dijadikan berkontribusi kepada bidang-bidang ilmu lain juga. Apakah Bapak yakin? Coba kita, ini pertanyaan saya untuk pertanyaan Pak Jasman saja, bahwa apakah hasil disertasi itu Anda yakin dengan penelitian hasil itu? Coba, saya mau mendengar. Baik, makasih Bu. Jadi saya tegas meyakini bahwa nilai-nilai yang saya temukan itu menjadi suatu temuan yang baru menurut saya, dan tentu dalam konteks atau lokus penelitian, lalu dengan pendekatan kualitatif, Bu. Jadi itu dasar keyakinan saya. Saya kira itu, Bu. Terima kasih. Saya kira cukup sekian Pak Ketua Sidang. Makasih Pak. Oke, makasih atas kesempatan yang telah dimanfaatkan